jadi menjual produk-produk pegadaian tentunya di bidang emas. Dan saat ini kita alhamdulillah sudah sampai di bulan ini kita penjual udah sampai 3 kilo. Betul, FOMO-nya masyarakat sekarang untuk pembelian emas itu luar biasa ya. Terbukti dengan penjualan kita pun yang di Galeri 24 dari Januari sampai dengan bulan April ini, terhitung tanggal 20 April 2025 kita sudah melakukan penjualan di satu regional di Jawa Barat itu sudah di angka 145 kilo. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Putri Puspita. Kali ini fenomena yang sedang menarik di masyarakat yaitu tren emas nih, karena harganya dalam seminggu terakhir melejit hampir menuju 2 juta. Dan ini ada fenomena panik buying, FOMO juga nih orang-orang. Nah, sebelum kita bahas lengkap mengenai fenomena emas yang menarik ini, kita sudah kedatangan bapak-bapak dari Pegadaian dan juga Galeri 24. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Gimana bapak-bapak, sehat? Alhamdulillah. Pak, ini sebelum kita bahas mengenai tren emas yang lagi rame, boleh kenalan dulu nih sama dari Pegadaian? Boleh. Oke, selamat pagi semuanya. Halo para pemirsa, saya Novan Nurfiadin dari PT Pegadaian Cabang Buah Batu sebagai manajer gadainya. Jadi Buah Batu ini memang salah satu kantor cabang yang cukup besar, jadi menjual produk-produk pegadaian tentunya di bidang emas. Dan saat ini kita alhamdulillah sudah sampai di bulan ini kita penjual udah sampai 3 kilo. Jadi antusias sekali masyarakat, luar biasa. Oke. Nah, boleh Pak. Oke, baik. Selamat siang ya, sama Tribuners juga. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Yogiada Prilindo selaku Regional Manager dari PT Pegadaian Galeri 24, anak perusahaan dari PT Pegadaian. Di mana kami adalah anak perusahaan yang bergerak di bidang jual beli emas batangan dan perhiasan, retailnya Pegadaian, seperti itu. Dan kebetulan kita adalah dari perwakilan regional Bandung. Kemudian seperti yang dibilang Pak Novan tadi, betul, FOMO-nya masyarakat sekarang untuk pembelian emas itu luar biasa ya. Terbukti dengan penjualan kita pun yang di Galeri 24 dari Januari sampai dengan bulan April ini, terhitung tanggal 20 April 2025 kita sudah melakukan penjualan di satu regional di Jawa Barat itu sudah di angka 145 kilo. Seperti itu. Sampai 145 kilo ya? Iya, betul. Wow. Jawa Barat. Oke. Ini menarik banget ya sebenarnya, emas tiba-tiba booming gitu, tiba-tiba melonjak naik pesat. Ini kira-kira apa sih Pak yang menyebabkan emas tiba-tiba naik seperti ini? Boleh Pak Yogi dulu? Oh, boleh Pak Yogi. Oke. Kalau dari fenomena yang terjadi sekarang ini, kalau saya lihat itu ada beberapa faktor ya, Kak. Yang pertama itu tentu dengan kondisi global ya. Oke. Yang di mana ekonomi global sekarang lagi tidak terjadi ketidakpastian ekonomi ya. Sehingga masyarakat berbondong-bondong mencari instrumen investasi yang safe haven gitu. Dan seperti yang kita tahu juga selama ini yang benar-benar safe haven itu yang benar-benar emas gitu. Nah, jadi untuk yang ada di lapangan sekarang pun dengan banyaknya permintaan emas sekarang pun juga menyebabkan emas itu langka. Dan pergerakan emas itu pun juga naiknya signifikan. Yang normalnya kita itu butuh investasi itu butuh penyimpanan sekitar 1 sampai 2 tahun. Untuk sekarang hanya hitungan bulan. Ya, salah satu contohnya. Benar ya Pak ya? Betul. Salah satu contohnya itu saya sendiri merasakan juga ketika saya membeli logam mulia, emas batangan di bulan Desember itu 10 gram masih di angka 14 juta. Kalau misalnya sekarang baru berapa tuh berarti? Kurang lebih 5 bulan. Saya coba jual, kalau kita coba jual hari ini itu udah jadi 19 Pak. Iya. Sudah 19 juta. Sudah 16 juta. Berarti udah untung berapa gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya menjadikan masyarakat itu apa ya? Alhamdulillah juga sudah sadar investasi ya Pak ya. Sehingga masyarakat mencoba mencari instrumen yang benar-benar aman untuk kedepannya. Ya, kita sangat apresiasi juga untuk masyarakat Indonesia sudah mulai peduli dengan investasi. Kurang lebih seperti itu sih Pak kalau untuk sekarang. Oke, kalau menurut saya, jadi ini
selain daripada efek global krisis geopolitik ya, yang banyak ketidakpastian, ini terlebih kepada masyarakat ini terlambat menyadari gitu, ya. Karena dulu pergerakan emas itu tidak per bulan, per 6 bulan, per 8 bulan, per tahun baru kerasa. Pelan-pelan ke sini setelah COVID kemarin itu per bulan, per 2 bulan terus naik. Nah ini menurut saya ini masyarakat terlambat menyadari sehingga ada titik penyesalan. Kenapa ya kami nggak beli kemarin gitu loh? Kenapa kami hanya menanyakan emas lagi turun apa lagi naik? Gitu. Kenapa kami nggak beli kemarin? Sekarang harganya berapa? Hanya tinggal penyesalan. Ketika ditanya sekarang harga berapa 19, padahal kemarin 17 ya. Kenapa ya kami nggak beli kemarin? Itu pertanyaan selalu disampaikan masyarakat kepada kita. Makanya menurut saya ini sebetulnya momen penting untuk ketahanan ekonomi dari sisi masyarakat rakyat Indonesia, di mana kita harus bisa menghadapi situasi apapun dalam situasi yang banyak ketidakpastian. Contohnya misalkan kemarin waktu kita krisis kesehatan, banyak ketidakpastian dari sisi ekonomi, politik dan segala macam yang menyeluruh, bahkan mendunia kan itu. Nah itu kita harus memiliki ketahanan ekonomi. Kita harus bagaimana bisa melanjutkan untuk makan, bagaimana kita bisa melanjutkan untuk sekolah, bagaimana kita bisa melanjutkan untuk hidup. Nah masyarakat Indonesia bersyukur mampu mandiri pada saat itu. Nah hal itu tuh dengan beberapa kelumpuhan yang terjadi di masyarakat tentunya jadi pelajaran buat kita semua supaya kita bisa lebih berdiri, jangan duduk. Kalau kemarin mungkin kita lebih kepada duduk ya, dengan kondisi ekonomi kemarin. Tapi kalau dengan besok lusa ketika kita menghadapi krisis yang tidak kepastian, kita harus berdiri tegak bahwa kita masyarakat Indonesia kita mampu untuk berdiri di negeri kita sendiri dan kita bisa lolos dari ujian ini. Itu mungkin menurut saya. Gitu. Nah ini juga fenomena emas tuh yang menarik, orang sampai antri gitu ya, nungguin dari pagi sampai tutup juga orang terus bergulir datang. Betul. Nah ini trafficnya kalau di Pegadaian dan di Galeri 24 seperti apa nih lonjakannya? Oh ya, oke. Kalau dari Galeri 24, kalau kita terutama untuk di awal tahun ini ya Mbak. Kalau untuk di awal tahun ini kita bisa mengatakan trafficnya itu bisa naik, sudah naik sekitar 3 kali lipat. Nah salah satunya itu kita coba ambil contoh itu di salah satu store kita di Jalan Banda, ya itu di Geraha Pos Banda, itu ada Galeri 24 di store Pos Banda. Itu kita bukanya jam 9, itu nasabah itu sudah antri sampai ke luar, itu sudah dari jam 7-an itu sudah. Nah, dan untuk yang biasanya, normalnya kita dalam satu hari itu biasanya penjualan kita di G-Store itu sekitar 200 gram sehari. Untuk saat ini itu bisa sampai 700, 900 gitu. Dan paling tinggi rekor yang kita pecahkan kemarin di Geraha Pos Banda itu satu hari kita ngejual 5 kilo kemarin. Nah, makanya dari itu, kalau kita lihat trafficnya sekarang itu sangat luar biasa. Yang biasanya kita permintaan stok ke kantor pusat tuh yang biasanya cuma 2 kali sebulan, ini hampir setiap minggu kita minta terus sampai pusat kewalahan gitu kalau yang di galeri. Oke, kalau di Pegadaian cabang saya, cabang Buah Batu, jadi terlihat begini, karena core bisnis kita Pegadaian bukan hanya menjual emas batangan saja, karena itu namanya produknya mulia ya, emas batangan dengan program cicilan. Dengan kalau di kita selain daripada itu ada emas gadaian kan KCA. Nah, sekarang ini kita lihat bahwa banyak nasabah yang datang ke kita bukan untuk menggadai, tapi untuk membeli, untuk menyicil. Gitu, lebih kepada kayaknya masyarakat ini sekarang lebih kepada gue beli dulu deh. Takut ya nanti nyesel lagi ya. Takut nyesel lagi nih tadi gitu kan. Gue beli dulu, besok lusa gue gak punya duit, ini bisa kita gadein loh. Nah, lebih kepada seperti itu. Nah, sekarang ini untuk yang teman-teman kalau yang nasabah kita yang menggadai itu memang konstan. Tidak ada perubahan. Memang tidak signifikan ya perubahannya, kenaikannya. Stabil. Tapi untuk penjualan emas ini itu tuh seminggu ya, sehari aja bisa 5-6 orang yang memang itu di atas 25 gram belinya. Jadi kalau dulu fenomenanya saya 5 gram aja lah, 10 gram aja lah, ya kecil-kecil kan. Kalau sekarang enggak, fenomena itu teman-teman masyarakat kita ini luar biasa. Dia gak mau beli 10 gram 5 gram. Pasti yang 25 atau 50 gram ke atas. Gitu. Padahal ya kalau boleh saya jujur itu
memang secara nominal gramnya kecil, 100 kecil 100 gram, tapi kan secara nominal rupiah itu udah besar tuh. Iya. Ya, udah sampai 200 juta tuh. Tapi antusias masyarakat itu justru lebih kepada emas-emas yang nilai yang gramasinya tinggi. Itu luar biasa menurut saya. Gitu, yang ketahuan di kantor kita gitu ya. Gitu. Nah, ini juga boleh informasi nih ke Tribuners, mungkin ada yang belum ngerti juga. Sebenarnya Pegadaian dan Galeri 24 tuh perbedaannya apa sih ini? Oke. Mangga Pak Yogi lagi lah. Boleh gantiannya. Ya, jadi benar, itu juga jadi salah satu pertanyaan ya dari nasabah-nasabah kita juga. Jadi sebenarnya apa sih bedanya Galeri 24 dengan Pegadaian? Sebenarnya untuk yang Galeri 24 itu, kalau dulunya sebenarnya Galeri 24 itu udah dari tahun 90 sebenarnya sudah ada. Cuman pada tahun 2017 ada aturan OJK yang menyatakan untuk Pegadaian itu sudah tidak dibenarkan lagi untuk melakukan transaksi secara tunai. Jadi cukup fokus untuk ke pembiayaan. Karena itu Pegadaian agar tetap berada di core bisnisnya yang bagus ini, makanya dibentuklah sebuah perusahaan, anak perusahaan baru lagi namanya PT Pegadaian Galeri 24, yang mana kami khusus melayani untuk penjualan tunai. Dan juga retail perhiasan. Karena kan emas batangan untuk penjualan tunainya, perhiasan untuk retail, untuk ini segala macamnya, jadi sinkron ya. Satu. Jadi ada emas batangan, ada perhiasan. Jadi dari hal tersebut di 2018 di bulan Agustus itu PT Pegadaian Galeri 24 akhirnya dibangun, dan alhamdulillah sekarang jadi salah satu anak perusahaan dari PT Pegadaian yang benar-benar kita bisa sinkron dan juga bagus lah untuk kedepannya. Apalagi untuk mengedukasi dan juga untuk memfasilitasi masyarakat untuk bisa berinvestasi emas dengan lebih baik lagi. Oke. Ya, jadi karena aturan tadi yang Pak Yogi sampaikan OJK itu bahwa kita tidak bisa menjual cash, jadi tetap kita ke pembiayaan. Artinya yang luar biasanya bahwa perusahaan yang satu-satunya bisa menjual emas dengan cicilan hanya kita. Ya, hanya kita cicilan. Jadi kita tuh perusahaan nomor satu yang memang bisa nyicil emas batangan, terutama emas batangan yang memang dikeluarkan oleh Galeri 24 gitu. Jadi variatif. Kenapa nyicil, kenapa cash, kenapa nyicil, memang tentunya pasti ada keuntungannya masing-masing ya, yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Tetapi di sisi lain Pegadaian mengakomodir klasifikasi nasabah, customer yang memang dia mampu untuk membiayaan yang kecil, misalkan yang 1 gram ataupun sampai yang 100 gram, kita memfasilitasi dengan program cicilan. Karena misalkan gini, ada orang yang memang dia tidak, aduh saya belum punya uang nih 1.900.000 buat beli 1 gram, tapi saya pengen punya emas, gimana ya? Saya ngumpulin uang dulu, keburu naik. Bener nggak? Ngumpulin setahun, emasnya udah lebih dari 1,9 nanti kan gitu kan. Nah, ini Pegadaian hadir di sini untuk memfasilitasi orang-orang yang seperti itu, teman-teman seperti itu, masakan seperti itu ya. Jadi sehingga dengan ada uang mukanya 15% dari total nilai pembiayaan itu menjadi DP murni, selanjutnya diangsur bisa 3 bulan, 6 bulan, setahun, 18 bulan atau 24 bulan, sehingga uang yang dikeluarkan per bulannya itu dia tidak besar dan angsurannya flat gitu. Jadi kalau mau harga emasnya naik seberapapun, ya contohnya tahun kemarin itu kan harga emas yang 10 gram ini 10.500.000 gitu ya. Sekarang ini 19 juta. Ya, kalau tahun kemarin belinya cash yaitu menurut saya hanya dapat 10 gram. Nah kan, hanya dapat 10 gram. Tapi kalau misalkan kita waktu 2024-nya belinya nyicil, ya mungkin ketika kita punya uang 10.500.000 itu bisa jadikan DP untuk yang lebih besar lagi. Nah, sehingga angsurannya itu tidak berubah. Jadi harga emas sekarang jadi 1,9 itu tetap aja angsurannya pada harga emas yang 10.500.000 gitu. Itu sebetulnya yang memang jadi poin plus ya bagi Pegadaian untuk yang cicilan emas itu gitu. Jadi bisa mengunci harga juga, bisa mengunci harga di hari ini buat untuk kedepannya ya gitu. Nah, ini kan tapi kalau untuk pelaku usaha pengusaha ya, tentunya dia harus mempunyai 2 safety. Gitu. Yang satu beli cash, yang untuk antisipasi itu lagi beli
yang ngunci harga ini. Jangka panjangnya. Itu jangka Oke. panjangnya, karena untuk cash ini untuk perputaran. Iya. Iya. Putaran jangka pendeknya bagaimana dia, karena kan kalau yang nyicil ini ketika sudah lunas baru diberikan tuh barangnya. si barang emasnya ini emasnya ya. itu. Tapi kalau yang beli cash, ketika dia perlu modal kerja pada saat 1 bulan atau 15 hari setelah pembelian, dia bisa langsung memutarkan. Ya kan nggak? Iya. Ya itu untuk ini kita harus dibedain segmentasinya memang. Kalau pengusaha saya rasa memang harus punya dua. Dia punya batangan cashnya juga, dia punya penguncian harga dengan cara cicilan emasnya juga. Oh gitu. Ini dikasih bocoran ya Oh, sama bocoran Orang Pegadaian tipsnya ini. gitu. Ini juga orang-orang masih banyak yang bertanya-tanya nih. Ini sebenarnya perbedaan antara membeli emas batangan sama emas perhiasan tuh seperti apa nih? Apa nanti penjualannya bakal bagaimana? Oke. Kalau yang untuk emas batangan, umumnya kalau yang di toko emas yang saya tahu dan juga beberapa nasabah kita mencoba menyampaikan keluhan-keluhannya, memang untuk emas batangan ini itu lebih gampang dicairkan ya. Kemudian juga harganya nggak lebih transparan dan juga fluktuasi harganya itu bisa terlihat. Jadi satu hari itu bisa 1 hari berubah, 2 kali berubah gitu bisa kelihatan. Sementara untuk yang perhiasan itu cenderung dia per periode. Jadi misalnya tunggu pergerakan harga emas itu naik sekian persen dulu, baru berubah harga perhiasan naik seperti itu. Cuman kalau dari bagian untuk after sales-nya, kita mau jual kembalinya, kalau di saya kurang tahu ya, tapi kalau dari informasi nasabah-nasabah yang kita coba himpun, di beberapa toko emas itu menggunakan metode yang menggunakan kwitansi waktu pembelian, potong ini, sehingga harganya itu ketika harga buybacknya sudah lewat dari harga kita beli, yang kita beli, ketika kita ini lagi tentu masih ada potongannya. Nah, kalau di Galeri 24, apa bedanya? Sebenarnya untuk bedanya itu tidak ada. Jadi sistem kita di perhiasan di Galeri 24 itu kurang lebih sama dengan emas batangan. Oh, oke. Jadi ada harga jual, ada harga buyback. Ah, Semakin lama kita menyimpan perhiasan kita, semakin cepat juga dia melewati harga pas waktu kita beli. Salah satu contohnya itu adalah salah satu nasabah kita yang beli di tahun kemarin. Tahun kemarin Januari yang 2 gram itu kadar 700 atau 750 gitu kalau nggak salah, itu di harga kurang lebih sekitar 3 jutaan, 3.700.000 kalau saya nggak salah. Ketika hari ini dia melakukan buyback itu sudah melewati harga tersebut, sudah di 5 juta berapa, dan kita sistemnya di Galeri 24 berapa harga yang tertera di sistem segitu kita kasih, kita tidak ada melakukan potongan apa-apa lagi. oke. Ya, yang jadi poin di Galeri 24 yaitu perhiasan yang di sana itu dia berinvestasi sekaligus bergaya. Itu tekanannya. Makanya slogannya Galeri 24 beli emas tanpa was-was. Iya, Iya, jangan kadang-kadang paksakan was-was ya potongan. kita. Galeri 24 tidak pakai potongan. Kita sistemnya sama dengan emas batangan. Tapi kalau masyarakat ngejual bisa nggak kira-kira? Nah, kebetulan bagus dia. Iya. Nah, bagus. Jadi seperti ini. Bedanya antara kita dengan toko emas, kalau di toko emas semua perhiasan baik itu dalam keadaan seperti apapun kan diterima. Iya. Kalau di Galeri 24 perhiasannya itu kita masing-masing perhiasan itu per item itu kita kode sehingga bisa kelacak selindo. Oh gitu. Jadi misalnya beli di sini mau dijual di Maluku atau di mana itu bisa. Nah, jadi penjualan emas yang dari luar untuk sementara kita tahan dulu, kita belum terima dulu karena barang kita itu memang barang-barang yang harus kita seleksi dulu. Seperti itu. Jadi untuk pembelian yang di luar galeri kita masih belum, tapi kalau pembelian dari kita bisa melakukan pembelian ini selindo. Harga selindo dari Banda Aceh sampai Papua itu sama kalau di galeri. Jadi tidak ada perbedaannya. Oke. Seperti itu kurang lebih. Ini menarik ya. Ternyata kalau di Galeri 24 harganya tetap sama dimanapun ya. Jadi ketika misalnya lagi trip kemana butuh Iya, uang, mau betul. jual emasnya di Galeri 24 mana juga tetap sama ya harganya ya. Betul. Tapi sebetulnya itu lebih kepada ini sih Teh. Lebih kepada kalau saya misalkan beli di toko A, dijual ke toko B, kata toko B ini bukan barang gue loh, Nah, itu. ini bukan bikinan gue loh. Sering. Gue yakin gak ya dengan emas yang ini gitu loh Teh. Iya, iya. Karena mungkin tiap-tiap toko itu, tiap-tiap produsen itu dia punya standarisasi sendiri ya untuk barang-barang perhiasan buatannya seperti apa. Mungkin dari sisi lekukannya, halusnya dan segala macamnya. Jadi sehingga dia menjaga juga nama baik dia. Oke. Gitu takutnya ketika dia nerima dari yang lain kayak galeri nih, takutnya nerima dari yang masyarakat umum nih tidak sesuai dengan standar.
produksi SOP-nya dia gitu ya, galeri atau toko yang lain itu akan memberikan nilai nama baik yang kurang bagus kepada toko tersebut gitu teh. Itu mungkin seperti itu ya. Jadi menurut pengamatan saya selama ini, kenapa sih toko selalu ingin dia menerima hanya barangnya dia? Karena takut kualitas ataupun tidak sesuai dengan standar toko yang dia miliki perhiasan di toko itu gitu. Gitu. Nah ini baik lagi ngomongin emas. Ini menarik ya karena di mana-mana kayaknya susah gitu. Sekarang udah langka emas yang 5 kilo susah didapetinnya nanti katanya harus pre-order. Wah ini bener-bener gede-gedean banget nih berarti antusiasme orang-orang yang untuk mulai berinvestasi emas. Nah apa kejadian memang seperti itu atau gimana sih sekarang? Sekarang ini betul. Betul sekarang ini. Jadi kalau teman-teman datangi galeri ini, paling itu ada yang 25 gram ke bawah ya. Ya, itu pun juga sekarang nyari yang 5 gram ke atas ya. 5 gram ke atas ya. Udah mulai susah. Mulai susah. Jadi sekarang penjualan itu sudah banyak lebih kepada kredit, nyicil. Nyicil. Kenapa? Karena di stoknya yang untuk yang galeri ini juga pun dia sudah belum ada di stok lagi gitu. Sementara pabrik kita yang kita miliki sendiri itu sedang memproses juga yang PO. Penjualannya gini loh, seperti hanya dulu kita ready stock yang 10 gram aja harus bisa menjual itu paling lama itu sekitar 2 bulan baru bisa kejual. Sekarang belum juga orang mesen ya, udah ada kan gitu kan, mana nih udah ada belum juga ada yang pesan gitu ya. Nah itu jadi fenomena sekarang beda memang sama dulu. Kalau dulu mah kita pajang dulu juga belum ada, tentu ada yang langsung beli teh. Jadi kalau sekarang ya teman-teman semua masyarakat Indonesia luar biasanya bahwa sebelum ada barangnya aja ini sudah ditunggu-tunggu kapan nih barang keluar. Kalau saya nggak kunci saat hari ini, harga hari ini, nah ini loh, ini pasti berubah. Makanya kebanyakan antusiasme masyarakat itu ke cicilan karena ngunci harga itu. Karena di sisi lain ini saya juga kontak-kontakan dengan tim galeri, ada nggak yang batangan ini kosong pak. Daripada mengecewakan customer gitu ya, lebih bagus ya kunci dengan harga cicilan gitu. Dan memang luar biasa ya, saya juga melihat masyarakat Indonesia top betul. Kita siap dengan ketahanan ekonomi ya. Seperti kemarin kan di Majalengka ketahanan pangan tuh. Presiden ini meresmikan ketahanan pangan, kita harus ketahanan ekonomi. Gitu. Mantap ya. Mantap. Ya, dan di galeri sendiri pun juga kita sudah beberapa kali upaya ya, Pak, sebenarnya. Salah satunya kita PO itu tadi juga udah kita coba buka juga. Terus kita juga udah arahin juga kalau memang nasabahnya itu pengen dananya itu segera diubah dari uang itu ke emas, kita arahin ke cicilan juga ini segala macam. Tapi bener permintaan dari nasabah itu selalu naik dan naik. Sementara kita juga pabrik kita itu sedang berupaya juga karena kapasitas produksi itu tadi ya. Nah, jadi kita sedang berupaya semaksimal mungkin mencoba memproduksi nambah mesin segala macam, kita berupaya. Jadi kalau bukan kayak bikin kue ya, loyang itu masukin enggak, kalau satu loyang 10 biji prosesnya agak susah ya. Iya betul. Jadi kita itu ibarat katanya itu apa ya istilahnya ya, sudah coba cari kemana-mana gitu. Bahkan yang info yang kita dapat juga dari kantor pusat kita, malah kita sudah coba cari ke toko A, toko B, ke mitra-mitra semua ya. Mitra-mitra kita yang lain juga. Tapi emang sebegitu ya, luar biasa sih antusiasnya sekarang. Jadi kalau menurut saya sih untuk Tribuners juga, jadi ketika ada tunai ya nggak apa-apa ke Galeri 24. Tapi kalau misalnya di hari itu di Galeri 24 lagi kosong, segera ke Pegadaian kalau nggak, daripada kita kehilangan momen. Punya uang tapi kita kesalip sama harga. Ya, saya menyesal gitu. Tadi saya bilang tadi menyesal tadi. Gitu. Jadi ada momen berharga ketika melewati jam per jam, hari per harinya rupiah-rupiah yang terlewat. Karena kita tidak bisa kembali ke hari kemarin ya, dan harga pun jarang bisa kembali ke hari yang kemarin. Gitu. Makanya momen ini sangat penting ketika yang punya uang terus ingin beli cash tapi memang di stok kita memang nggak ada, ya mohon maaf,
untuk sementara ini kita alihkan dulu ke cicilan. Nah, silakan. Jadi itu memang pilihan, tetapi mau tidak mau suka tidak suka untuk mengunci harga itu, ya itulah pilihan yang kami berikan gitu loh. Betul. Gitu. Sama satu lagi, Boleh nih. Apa tuh? Mulai 2 juta. bicara soal kita ngunci harga, nih, bicara kita soal cicilan. Kalau kita seperti yang saya bilang, kita jangan asal ngunci harga ke tempat yang tidak kredibel. Yes. Oke, Itu sebenarnya. ya betul lah. Itu salah satu. Kenapa kita mengarahkannya itu ke Pegadaian? Karena pertama dari Pegadaian, ya siapa sih yang nggak tahu Pegadaian udah 124 tahun gitu kan ya, yang berurusan dengan emas gitu. Udah jagonya lah, ada pakarnya lah soal emas. Itu satu. Kedua, Pegadaian itu outletnya itu banyak. Jadi kayaknya per kecamatan ada deh, Per Pak. kecamatan. Per kecamatan ada gitu. Per Jadi kecamatan. bisa lebih fleksibel gitu nasabah. Kemudian yang ketiga itu kita harus bisa cari, kan banyak tuh yang nawarin cicilan-cicilan juga, tapi tidak kepikiran soal after sales-nya gimana. Gimana kita Cuman mau tergiur nyairin. di awal Iya. Nah, di Pegadaian kita bisa. Di Pegadaian kita bisa cairin, atau di ke Galeri 24 bisa. Bisa. Iya, jadi kita nasabah itu nggak, aduh saya cicil sekarang, saya butuhkan, saya rada di sini. Nah, misalnya ke toko A, kita ngambil cicilannya di toko A misalnya, tapi toko A-nya nggak ada di daerah sini, gimana? Kalau di Pegadaian Selindo bisa gitu. Oke. Jadi lebih baik kita ngambil cicilan itu jangan ke tempat-tempat yang masih kurang kredibel, dan juga kita harus mikirin juga tentang after sales-nya itu tadi sih. Jadi Itu kita juga memiliki jangkauannya luas ya. Betul. Lebih dari 5.000 outlet. Terus kita pastikan emasnya itu asli. Ya. Karena kita memiliki appraisal sekitar 10.000 karyawan yang memiliki sudah penaksir, ya, sertifikasi penaksir. Dia memang sudah ahlinya untuk melakukan taksiran emas gitu ya. Terus yang ketiganya, kita Galeri 24 ini juga anak perusahaan kita yang notabene juga kita punya pabrik sendiri untuk produksi. Jadi insya Allah, jadi keamanan, keaslian, dan sesuai dengan SNI, Standar Nasional Indonesia, barang tersebut sudah dipastikan itu asli. Ya. Gitu ya. Jadi jangan ada rasa khawatir. Ya. Terus menjualnya, kata tadi betul, kata Mas Yogi betul. Yang kudu jelas tempat jualan di mana. Kita punya 5.000 lebih kantor. Betul. Selama bukti pembelian dari Pegadaian itu dibawa dengan emasnya, ketika mau dijual, kita bisa jadi fasilitatornya. Oke. Gitu. Berarti bakal safe haven, safe juga ya buat nanti penjualannya. Iya. Nah, ini juga ngomongin soal orang-orang yang sedang FOMO untuk membeli emas. Ada bocoran nih dari Galeri 24 atau Pegadaian, investasinya tuh tipsnya seperti apa sih untuk yang baru mau mulai? Apakah ini memang saat yang tepat untuk membeli, atau orang-orang kan banyak yang nungguin ini bakalan turun nggak ya harganya, apa seperti apa nih? Iya. Ayo Yogi dulu atau saya dulu nih? Monggo, silakan. Mangga. Jadi ketika saya mengisi beberapa acara seminar ataupun podcast yang seperti ini, jadi selalu ditanya, Pak Novan nih kapan nih kira-kira untuk membeli emas, ya kan? Ya saya bilang jawab, apakah pada saat turun atau pada saat naik, gitu ya pertanyaan gitu ya. Saya jawab dengan simpel, pada saat punya uang. Benar nggak? Iya betul Pak. Ya, kalau itu masalah awal itu itu. masalahnya. Kalau masalahnya ketika kita tidak punya uang, mau harga turun pun nggak bakal beli. Iya. Bener nggak? Terus kita pada saat kita harga naik, punya uang, mikir. Ya kebanyakan begitu kan? Iya. Nah, saatnya sekarang kepada teman-teman masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Bandung, saya himbau bahwa belilah emas, jangan sampai menunggu-menunggu kalau sudah punya uang. Kalau sudah punya uang sekarang, kita beli emas sekarang. Ya, karena ada tadi saya katakan bahwa ada momen yang hilang ketika kita menunda untuk berinvestasi. Itu saja. Betul. Sama satu lagi tambahan dari saya. Jadi di beberapa minggu terakhir ini kita kan coba pantau sosial media juga ya. Oke. Ketika ada berita soal penumpukan di toko A, toko B, misalnya tentang masyarakat yang mencari emas, terus ada yang mengatakan, oh hati-hati FOMO, hati-hati FOMO. Yeah. Nah gitu kan ya. Kalau menurut saya ada dua sudut pandang nih saya. Oke. Pertama, ini FOMO-nya positif. Iya. Jadi apa yang salah? Nggak ada masalah. Toh juga ini emang untuk investasi. Ini emas bukan batu akik gitu. Nah, gitu. Beda loh. Iya, ya. betul, Pak. Ini emas bukan batu akik. Kalau FOMO batu akik mungkin Iya. sekarang udah nggak laku kan gitu. Terus itu satu. Dan yang kedua, berarti pertama masyarakat kita itu sudah
sadar investasi. Jadi ketika ada FOMO yang seperti ini, berarti masyarakat itu sudah paham. Nah, tipsnya untuk masyarakat yang beli emas sekarang, pertama, kita di galeri selalu sih kita sampaikan ke nasabah ketika satu beli. Investasi emas itu investasi jangka panjang, normalnya. Normalnya. Tapi dalam keadaan seperti sekarang ini memang beberapa bulan itu sudah ketutup, malah udah naik, udah lebih, seperti itu kan ya. Jadi kita tetap ke nasabahnya, yang paling kapan waktu paling bagus untuk beli emas itu, betul seperti yang Pak Novan bilang, ketika ada dananya langsung saja. Karena kita hanya bisa mengendalikan apa yang bisa kendalikan ya Pak ya. Bener. Kalau harga kan bukan kita yang megang kendali sebenarnya ya. Nggak bisa kendaliin harga. Nggak bisa kendaliin harga. Minyak mau harga berapa nggak bisa kita. Iya. Ya kan? Kalau uang ya kita yang punya kendali kan gitu. Dan satu lagi, ada yang bilang, wah nanti beli emas, nanti pas dijual ternyata harganya turun. Balik lagi, kita tanya, si nasabahnya ketika waktu jual dia udah nyimpan berapa lama? Itu satu. Dan yang kedua, ketika dia beli emas itu, dia belinya di mana? Nah itu sih sebenarnya. Jadi masyarakat yang sekarang butuh emas, tetap coba pelajari terus tentang emas, pantau terus harga emas, dan ketika dananya ada, langsung beli. Jika tempat tunai nggak ada, jangan khawatir, langsung cicil aja ke Pegadaian. Kalau menurutku sih seperti itu sebenarnya. Jadi intinya ketika harga emas ini mulai stabil lagi, kan ada siklusnya ya. Jadi sebenarnya yang emas itu ada namanya siklus 10 tahunan. Itu sejarahnya itu ada di tahun 2013 kalau saya tidak salah, itu memang ada. Ketika naik, sempat turun bentar. Dan emas kalaupun turun biasanya nggak drastis sampai setengah harga langsung turun, nggak pernah ada. Jadi ada siklus 10 tahunan namanya. 2013 itu dari harga kalau nggak salah 500.000 segram turun jadi 400 ribuan kalau nggak salah. Habis itu naik lagi. Sama terjadi juga pas waktu COVID kemarin. Dari harga sempat di 900 turun ke 800. Habis itu sekarang kita lihat sendiri. Naiknya sudah hampir, hari ini udah 2 juta. Udah 2 juta hari ini. Terakhir ditengok sudah sampai 2 juta. Nah, makanya kalau menurut saya, mumpung kita masih di tahun 2025 ini khususnya, mumpung kita masih di awal periode siklus 10 tahunan tersebut, dan yang kedua dengan ketidakpastian ekonomi ini, kita harus, seperti yang bilang Pak Novan tadi, kita harus kuat secara ekonomi juga. Makanya, ayo kita pelajari dan kita mulai berinvestasi emas. Itu sih kalau menurut saya. Jadi, saya juga mau kasih tips ya, mau kasih tips buat generasi muda nih, yang baru menikah, ataupun yang memang mau menikah gitu ya, atau punya rencana untuk menikah. Ya pasti semua orang punya rencana buat menikah ya. Jadi rencana itu harus dipersiapkan dulu nih, jangan sampai momennya nggak pas nih. Misalkan contoh kita belum tahu ada jodohnya, tapi kita punya rencana menikah. Ya makanya dari saat itulah kita harus memulai kita membelikan mas kawin itu. Karena ya mohon maaf ya, kalau kita seandainya saja kita misalkan nih beli saat ini misalnya 2 juta, mas kawin kita mau yang 50 gram misalkan gitu, harga 100 juta kan. Nah toh kita mau misalkan ya mau nikahnya itu di 5 tahun yang akan datang, tentunya tentu harga 100 juta ya bisa jadi berapa kalau kita ngeledak belinya. Ya nah, makanya dari sekarang lah saatnya untuk membeli emas untuk mas kawin. Kalau untuk misalkan pasangan muda-mudi yang ingin beli rumah, ya, yang cicilan KPR-nya terlalu tinggi, yang tidak sesuai dengan pendapatan kita, alternatif nyicil emas dulu. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki, Tuhan kasih rezeki, emasnya sudah banyak sehingga bisa beli rumahnya cash. Benar nggak? Karena emas itu mengikuti kan nilainya, kan gitu. Terus yang ketiganya, ada fenomena yang tadi saya yang bilang ada kenaikan, ada penurunan. Justru saya melihatnya bahwa dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ini yang 20 tahun ya, itu kenaikan emas itu 1.400% lebih. Nggak ada namanya investasi yang sebesar itu kenaikannya. Artinya dalam 10 tahun, kalau dibagi 2 kita per 10 tahun itu 700% kenaikannya. Nah jadi, dan bisa dibayangkan kalau memang kita memiliki emasnya pada saat itu gitu ya. Memiliki pada saat itu, dikumpulkan, disimpan, terus nilainya berapa sekarang. Dan ini bisa terjauh kepada orang tua kita yang masih menyimpan mas kawinnya. Coba tanya deh, mama, bapak dulu beli mas kawinnya berapa?
dulu papa beli segini, mama beli segini. Nah sekarang, iya ya udah banyak. Dan itu terjadi pada diri saya loh. Itu emas kawin saya emas batangan 25 gram. Saya beli waktu pada saat harganya 13 juta. Dan sampai sekarang masih ada. Wah. Baik, kalau sekarang 25 gram berarti udah 50 juta ya. Iya. Sampai sekarang masih ada. Saya beli 13 juta. Gitu. Jadi aduh, memang kecil barangnya, tapi ternyata kalau diuangkan kantong saya bisa naik nih tebalnya gitu loh. Jadi itu tipsnya ya. Jadi tipsnya buat teman-teman, perencanaan masa yang akan datang harus direncanakan dari sekarang. Terutama masalah ya tadi ketahanan ekonomi ini. Ya, rencana untuk sekolah, rencana menyekolahkan, kuliahkan anak, rencana menikah, rencana pengen rumah, rencana haji. Mending semua dikonversi dulu ke emas deh. Ya, apapun, apalagi rencana kendaraan nih. Saya cita-cita mau beli mobil, nanti aja 3 tahun lagi. Saya nabung dulu buat DP-nya. Daripada DP-nya disimpan di uang, bagus nabungnya DP-nya disimpan di emas. Suka kepake Pak uang. Nah, itu. Hilang kemana uangnya? Ya, Nggak ada ketika nyimpennya DP-nya nabungnya di emas, maka DP-nya yang tadi seharusnya 3 tahun terkumpul, anggaplah 30 juta, gitu ya. Nilai rupiahnya, di emas bisa lebih loh. Ya, bukan 30 juta rupiah, walaupun misalkan secara nominal kita masukin tuh ya memang 30 juta kalau rupiahnya, tapi kita dikonversi ke emas, ya pasti lebih dari 30 juta lah. Betul. Ya, benar nggak? Itu yang seharusnya bisa teman-teman semua, masyarakat, Tribuners semua juga sekarang saatnya sudah harus melek nih. Bahwa untuk mengamankan kehidupan pribadi tentunya, mengamankan kehidupan pribadi. Terus tadi saya bilang juga ini bukan batu akik loh, gitu kan? Batu akik yang fenomenanya cuma di kita doang, gitu kan? Tapi ini emas yang fenomenanya mendunia, dan salah satu juga sebagai cadangan devisa para negara-negara di dunia. Dan memang yang saya pastikan memang kayaknya tidak mungkin seperti akan terjadi kayak batu akik kemarin, gitu loh. Karena ini sudah bertahan dari zaman Nabi Muhammad, gitu. Jadi Nabi Muhammad itu kurban itu 1 dinar, dan sampai sekarang 1 dinar juga. Dan 1 dinar itu kan 4,25 gram untuk emas yang 22 karat. Nah, bukan 24 ya. Kalau misalnya 22 karat sekarang itu di angka 16 ya. 16 kali 4 gram itu berapa tuh? Hampir 6 juta tuh. 6 juta. Belum lagi 0,25-nya berarti sekitar 7 jutaan. 7 juta emang kambing harganya kan memang bisa segitu yang layak dikorbankan. Ya. Yang lain dikorbankan. Makanya ini rumus ini sudah dari zaman dahulu yang dirumuskan oleh Rasulullah, bahwa 1 dinar itu, 1 emas dinar itu yang 4,25 gram itu bisa kurban 1 kambing. Nah, sampai sekarang rumus itu dipakai bisa ternyata. Dan saya yakin ini bukan fenomena FOMO tadi, tapi ini memang tingkat antusias masyarakat yang sangat tinggi, sadar atas pergeseran harga emas yang jangka pendek. Ya, jangka pendek nih. Tadi momen kondisi yang penyesalan yang terjadi ujung-ujungnya gitu ya. Ujung-ujungnya terjadi. Nah, ini karena banyak masyarakat yang aduh kelewat lagi harga, kelewat lagi. Akhirnya masyarakat semua udah beli sekarang aja, biarin aja lah. Mau naik besok juga, yang penting sekarang dulu nih. Biarin besok mau turun juga, biarin sekarang, yang penting sekarang dulu nih. Ternyata dalam seiring waktu berjalan kan toh nyicilnya juga setahun ya, atau 6 bulan. Ternyata ketika dengan nyicil berjalan, teman-teman masyarakat nasabah saya yang memang tahun kemarin baru udah mulai menyicil dan sekarang tinggal pelunasannya, mereka sudah menerima banyak manfaat dari nilai kelebihan emas itu. Ya, itu sebetulnya tipsnya dari saya. Wah, ini lengkap banget ya tipsnya, mulai dari tadi untuk anak muda investasi dari awal, ternyata ini bermanfaat banget buat kita ya. Nah, ini ternyata ada pergeseran market juga nggak sih Pak, yang dulu misalnya emas tuh identiknya sama orang tua yang untuk nyimpen uang untuk investasi di masa mendatang, ternyata anak muda juga sekarang udah mulai melek emas nggak sih? Oke, kalau menurut saya sebetulnya bukan pergeseran, tetapi ini siklus perputaran daripada kehidupan manusia. Dulu orang tua kita juga pernah muda. Iya, sama ya. Nggak langsung tua ya, betul. Dia mengamankan dulu untuk anaknya dengan cara membeli kalung, beli gelang. Nah, kalau besok kamu merantau sekolah, bawa aja nih gelang mama. Nih kasih buat bekal kamu besok, kalau misalkan nggak ada bayar, kamu bisa gadein dulu. Sebetulnya kan itu memang siklus untuk mengamankan kehidupannya dan kehidupan keturunannya. Dan sekarang pun kita sama.
Ya, siklus perputaran ini seperti halnya fashion model baju. Emang model baju yang kita sekarang pakai nggak ada tahun 70-an? Iya, berputar juga Berputar ya. terus gitu. Nah, hanya saja yang tadi saya bilang, pergeseran pergerakan harga emas yang sangat pendek ini membuat kecemasan, takut tidak terbeli dengan harga yang murah, itu aja Iya. sebetulnya mah. Tapi kalau untuk masalah safety dan pengamanan yang lainnya, insya Allah sih sebetulnya masih safety dengan cara seperti ini pun. Jadi ini hanya siklus yang berputar dengan jumlah peminat yang lebih tinggi mungkin. Ya, Gitu. Dari Pak Yogi mungkin ada pandangan lain nih. ya sebenarnya kurang lebih sama ya Pak ya. Kemudian juga yang karena itu kecemasan tadi itu ya Pak ya, Iya. dan periode itu memang seperti itu. Jadi di galeri sendiri pun juga sebenarnya makin lama itu makin banyak juga anak-anak muda yang datang ya. Apalagi kalau yang khusus di galeri, kita udah mulainya itu dari denom-denom yang kecil, mulai dari 0,001 yang cuma seharga 10.000, ini segala macam, dan memang apalagi ada tren baru lagi di masyarakat Mas, ini Pak, maksudnya sekarang itu ngasih hadiah, Hampers ngasih ya? empel, ini segala macam, itu udah emas gitu kan, saking udah boomingnya emas sekarang gitu. Jadi ada Saya dari 2022 nih. Oh, iya. Kalau lebaran saya nyabar nggak pakai duit lagi sekarang. Ngeri-ngeri lah, hebat Udah pakai kan dulu ada baby gold ya. Iya. Baby gold 0,01. Ya udah saya beli itu aja, saya sawer aja saudara pakai begitu Iya semua. betul, malah Gengsinya tinggi. Bener nggak? Daripada Iya, selalu bawa beda ya. cepet, 100.000. Tuh gua ngasih lu emas. Oh, mau beratnya 0,01 tapi emas kan, gitu kan ya. Iya. Nah itu emang sudah terjadi gitu, dan emang banyak, apalagi kemarin pas waktu kita galeri nggak nyanyain kesempatan sih Pak. Jadi maksudnya gini, ketika kemarin pun event ya, galeri itu seneng bikin produk sesuai dengan eventnya. Contoh kayak Idul Fitri kemarin kita bikin kayak emas tasbih. Tasbih ya. Nah itu juga ada. Jadi tasbih yang di ujungnya ada emas. Ya emang nggak gede-gede, cuma 0,1, tapi ya boleh lah. Momentum itu ya. Iya, harga 300 ribuan gitu kan. Tapi gini Mas Yogi, kan itu kita nggak bisa beli bentuk itu gitu loh. Ya, Kalau di luar itu kita nggak Iya. bisa bentuk itu Iya. gitu loh. Betul nggak? Iya. Kalau ada, saya sering yang saya suka beli itu emas yang model yang ada wayang, yang ada segala macamnya. souvenirnya. Souvenir itu memang saya beli momen. Jadi momen itu nggak akan pernah muncul lagi. Dan belum tentu kita bisa pesan ke tempat yang lain dengan seberat itu ya, Betul. sekecil itu gitu ya. Sekecil itu mau bikinnya gitu loh, Mbak. Gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, apakah anak muda sekarang juga udah banyak tertarik? Ya itu tadi, kita menangkap fenomena itu gitu. Galeri menangkap fenomena itu, jadi banyak ketika ada edisi-edisi khusus seperti itu, dan memang peminatnya banyak itu, generasi muda sekarang itu banyak yang koleksi-koleksi ya sebenarnya. Jadi ketika momen Idul Fitri, wah inilah souvenir yang galeri yang Idul Fitri. Momen Imlek beli yang baby gold, yang Imlek, ya. Imlek, Oh, yang oke. seperti itu banyak sebenarnya. Dulu nama baby glow nggak ada. Dulu nggak. Nggak ada, belum melahirkan. Belum Sekarang melahirkan. masnya sudah melahirkan, jadi ada baby gold Iya, ya. iya. kan? Ada lagi yang baru. Ada lagi baru. Ada lagi yang Sekarang ada apa? Bukan micro gold. Micro Apa sih gold namanya? ya, Ada micro gold. banyak tuh itu. Micro gold yang Ada kecil yang- banget, setitik gitu. Gitu. Oke, oke. Jadi sebenarnya kalau untuk bisa dibilang anak muda bagaimana sekarang ini, iya betul. Juga sudah banyak masyarakat yang anak-anak muda, kebanyakan juga yang dari mahasiswa juga, itu banyak sih. Sekarang yang datang ke galeri, mulai tanya-tanya, mulai beli dulu dari yang 0,0, ya sebenarnya itu langkah yang bagus sih kalau menurut saya. Kita paham dulu, kita sadar dulu, ketika ada dananya, kita hajar dulu aja beli. Nah, nanti juga merasakan, oh iya saya ada cerita satu nih. Boleh. Nggak apa-apa ya? Iya, nggak Nggak apa-apa dong, boleh. Ini saya cerita pas waktu saya masih di Pekanbaru, Pak. Pekanbaru. Jadi ada anak SD. Jadi waktu saya di Pekanbaru kita sudah ada yang 0,1. Jadi waktu itu, waktu awal adanya baby gold, baby yes. gold, Pak, 0,1. Jadi dia setiap bulan itu dia beli itu sekitar 0,1 sampai 0,2. Nah, waktu itu saya di Pekanbaru sekitar 2 tahun. Di tahun terakhir saya di Pekanbaru, akhirnya si anak ini dia masuk SMA. Masuk SMA, dijual semuanya. Ternyata kalau dihitung-hitung sudah kekumpul sama dia, itu kalau nggak salah sekitar 2 gram. Nah, saya coba tanya, oh ini yang dibeli tiap bulan ya? Iya. Kenapa tiba-tiba dijual gitu?
orang tua saya pengen bantu orang tua katanya. Jadi saya butuh buat beli perlengkapan saya, buat beli buku-buku saya. Nah itu pemahaman seperti itu yang anak-anak muda itu luar biasa sih. Kalau sudah paham yang seperti itu. Dan dia mempercayakan untuk penyimpanannya itu di emas. Dan dia alhamdulillah merasakan hasilnya itu. Jadi kalau nggak salah waktu itu di 2 gram dia udah dijual lagi tahun berapa ya waktu itu ya? 2021 kalau nggak salah. Jadi 2 gram itu udah nyampe, kalau nggak salah itu sekitar 2 juta berapa gitu, saya lupa. Jadi alhamdulillah semuanya kebantu katanya. Jadi orang tua saya cuman mikirin buat bagaimana masuk SMA-nya aja, kalau perlengkapan itu giliran saya gitu. Nah, yang seperti itu sih sebenarnya. Yuk, generasi muda mulai lagi berinvestasi emas gitu. Tapi yang miris ini, yang miris ada beberapa dari masyarakat Indonesia yang kemarin kita lihat beberapa di berita ya. Mau naik haji, dia ngumpulinnya di kotak kalengnya. Terus digigit tikus ya. Dimakanin rayap. Iya. Nah, ya. Ya. Memang kalau koruptor kalau tikus mah ya. Kalau uang kertas rayap loh ya. Gitu. Tapi kan kasihan maksud saya itu. Ketika teman-teman masyarakat Indonesia nyimpen uangnya misalkan untuk nabung, di kaleng, di tempat celengan segala macamnya untuk mengamankan, itu sebetulnya kurang efisien dan resikonya tinggi. Ya, tadi tuh dimakan rayap, jadi nggak pergi haji nggak bisa, uang ngelayang, ditukerin jadi uang yang baru ke bank nggak bisa, ya. Jadi ujungnya apa ya, gigit jari dan menangis. Yang kedua, ketika menyimpan uang hal seperti itu, kan mau nilai berapa bisa naik haji, ya. Contoh misalkan naik haji sekarang nilai berapa, dan belum tentu tahun depan itu sama. Pasti ada kenaikan ya. Nah, makanya untuk mengejar kenaikan itu kita harus bisa menyimpan, mengalihkan dana tabungan kita tuh ke emas dulu, biar bisa mengimbangi tuh kenaikan itu. Jadi jangan salah simpan maksud saya itu ya. Jangan salah simpan. Ketika kita punya cita-cita apapun, tadi saya bilang beli rumah, mau beli kendaraan segala macamnya, ya kita safety dulu di emas nih. Jadi mohon maaf nih kalau memang jadi ada beberapa strategi dalam mengelola emas supaya menjadi barang. Contoh misalkan kita ingin beli kendaraan nih. Kendaraan harga sekarang anggaplah yang Yamaha NMAX gitu ya, yang grade yang paling tinggi itu kan 45 juta kita boleh deh. 45 juta itu sekitar berapa gram sih kalau sekarang? Anggap sekitar 25 gram. Ya sudah. Sebaiknya kita beli dulu nih yang 25 gram. Cicilah setahun. Ya, setahun. Kita punya selisih di mana coba? Nilai jual pada saat itu. Harga motor tahun depannya berapa? Kita punya 25 gram, pasti ada selisih graman, kita kembalian. Yang dijual akan 25 gram semua. Gitu. Contoh, tahun kemarin kan harga NMAX tertinggi itu 36 juta. Benar nggak? 36 ya tahun kemarin ya? Karena belum mulai keluar yang turbo sekarang kan? Nah, ya kan 36 juta. Tahun kemarin, anggaplah 1 juta. Ya, satu berapa tahun kemarin itu? Satu terakhir di Desember 14. 14. Ya, 14 kali 25 gram. Itu sudah hampir 228 tambah 5 kali 1,5 tambah 6, 28, 32. Ya. Kita punya uang 25 gram tahun lalu. Terus kita jual tahun sekarang, beli motor lagi nyampe kan? Iya, udah 40 lebih. Udah dapat ya? Iya, udah lebih. Ada kembalian lagi? Ada kembalian 3 juta. Ya, kalau kalian misalnya 2 juta sekarang ya, ada kembalian kita 25 gram, 50 juta, itu 45. Ada kelebihan 5 juta. Ini kan sama tuh, gramnya sama. Tapi ini bisa mengikuti ke tren harga yang baru. Tapi kalau kita nabungnya uang 36 juta pada tahun kemarin, gua mau beli motor yang NMAX 36 juta. NMAX yang bisa kebeli itu tipe yang bawahnya, bukan tipe tertingginya. Gitu loh. Bener nggak? Nah, itu maksudnya. DP lagi. Maksudnya DP lagi, bukan mentok gitu. Iya, betul. Itu Mbak, maksudnya. Jadi strateginya ada seperti itu. Karena saya pun kalau mau membeli sesuatu, pasti saya alihkan dulu ke emas. Saya nyimpen uang 1 juta di emas, bisa besok lusa bisa 1.200.000. Ya, besok lusa bisa nilai emasnya itu ya, bisa 1.300.000. Februari kemarin saya nyimpan emas 1.600.000,
di 1 gramnya. Saya simpan sekarang udah 1 juta, udah 2 Jadi juta. juta sekarang. Berarti kan dengan seperti itu ada nilai kelebihan yang manfaat yang saya dapatkan kan dari emas tersebut. 400.000 loh per gramnya selisihnya tuh. Nah itu sih. Wah, ini Tribuners ini menarik sekali ya ngobrolin soal emas. Kayaknya nggak habis-habis ya Nggak kita bosan, ngomongin nggak soal bosan, seru nggak banget bosan. ya, naik terus harganya nih soalnya. Ini sebenarnya masih pengen ngobrol lebih banyak, tapi ternyata kita udah mau hampir 1 jam nih ngobrolin soal Wow. emas. Terima kasih nih Pak Novan sama Pak Siap. Yogi udah main ke studio Tribun Terima Jabar. kasih. Boleh dong closing statement juga nih sama para Tribuners, ajakan untuk beli emas supaya. Oh iya, oke. Dari galeri dulu ya Pak ya. Monggo. Iya. Buat Tribuners sama penonton-penonton setia Tribun, untuk apa ya, sedikit closing statementnya ya, seperti yang kita jabarkan panjang lebar tadi. Ayo kita mulai sadar akan investasi emas, kemudian carilah lembaga atau yang kredibel gitu untuk membeli emas. Kemudian jangan lupa kalau mau bertanya, tidak apa-apa, silakan ke Galeri 24 atau ke Pegadaian. Kita bisa akan sampaikan nih kebutuhan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Tentunya dengan tren ini semoga kita bisa kuat secara ekonomi tadi ya Pak ya. Nah, di Galeri 24 mumpung karena waktunya terbatas ya sekarang ya, mungkin lanjut part 2 nanti. Oke, boleh Masih banget. ada lagi Boleh banget ya. di galeri ya. Beberapa program kami yang bisa kami sampaikan lagi. Kemudian untuk teman-teman silakan datang ke Galeri 24 dan jangan ragu untuk mulai berinvestasi emas, karena bagaimanapun juga di Galeri 24 kita akan menyampaikan secara transparan harga, resiko, dan juga kalau resikonya paling nanti ya bagaimana nanti maksudnya teman-teman memilih antara tunai dan cicilan. Nah itu, jadi nanti kita akan sesuaikan dengan kondisi teman-teman. Itu semuanya bisa dikonsultasikan lah dengan kita. Jadi teman-teman sekali lagi silakan kunjungi Galeri 24 terdekat di kota teman-teman. Terakhir saya tutup dengan slogannya Galeri 24 ya. Oke, jangan ragu-ragu ke Galeri 24 karena di Galeri 24 beli emas tanpa was-was. Mantap. Saya kebagian kan? Boleh dong, Pak kebagian juga Novan. ya. Oke. Buat Tribuners semua, para penonton, para pemirsa, dimanapun Anda berada, kehilangan momentum adalah sesuatu yang sangat merugikan karena kondisi di mana tidak bisa kembali ke masa lalu. Sehingga saat ini, sekarang ini, datanglah ke Pegadaian untuk beli cicilan emas. Pegadaian Cabang Buah Batu di Jalan Buah Batu nomor 201C. Silakan datang konsultasikan kebutuhan Anda, apapun yang Anda perlukan, insya Allah kami bisa melayani kebutuhan Anda. Terima kasih. Terima kasih Pak Novan, Pak Yogi. Nah ini buat Tribuners semoga informasinya bermanfaat ya. Dan jangan lupa juga update informasi lainnya di tribunjabar.id, tribuncerebon.com, dan tribunpriangan.com. Saya Putri Puspita beserta bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di program yang lainnya.